Di tengah riuhnya dunia yang terus bergerak, selamat datang di Desa Wisata, tempat di mana keindahan alam berpadu harmonis dengan kearifan lokal. Sebuah wilayah berjuta keindahan, inilah Garut, kota Intan dengan sejuta potensinya. Kelompok 2 kelas B mempersembahkan Minggu 6 Oktober 2024 merupakan perjalanan yang dilengkapi dengan hangat tawa yang melengkapi kebersamaan. Praktik kuliah lapangan kali ini dilaksanakan di Garut, sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam dan tradisi. Persinggahan pertama di sini, di kaki Gunung Guntur yang megah, tersembunyi sebuah surga kecil yang mengikat, yang menawarkan kehangatan pesona alam dan kesejukan suasana pedesaan. Berkaitan dengan pariwisata, Gunung Guntur merupakan sebuah objek yang memiliki banyak sekali potensi. Keindahan alam yang memukau serta udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Adanya aktivitas trekking dan pendakian juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan petualang. Namun tempat yang kita kunjungi, tepatnya di kaki Gunung Guntur, untuk dikatakan sebagai desa wisata, objek kajian ini terlihat tidak cocok karena Gunung Guntur sendiri dikenal sebagai gunung api aktif, sehingga tempat di sekitar kaki gunung lebih masuk jika dikatakan sebagai cagar alam. Jikalaupun dijadikan sebagai objek wisata, jenis wisata yang cocok adalah wisata alam, dengan tetap memperhatikan ekosistemnya. Lanjut pada objek kajian kedua, kami mengunjungi Desa Wisata Cangkuang yang terletak di Kecamatan Leles. Desa Wisata Cangkuang adalah destinasi yang menawarkan lebih dari sekedar pemandangan. Di sini kita bisa menemukan kekayaan warisan leluhur yang masih terjaga hingga kini. Di Desa Cangkuang berdiri sebuah candi Hindu peninggalan sejarah serta terdapat sebuah kampung adat yang dikenal sebagai Kampung Pulo. Untuk bisa sampai di tempatnya, kita melewati situ Cangkuang dengan rakit tradisional dari bambu. Perjalanan terasa menyenangkan dengan berbagai pemandangan yang memukau. Berbagai kerajinan tangan, olahan kuliner tradisional, serta pernak-pernik lain sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal tersedia di sepanjang jalan menuju objek tujuan. Adapun Kampung Pulo merupakan sebuah kampung adat yang memiliki 7 bangunan dengan 6 rumah dan 1 musola. Jumlah bangunan di sini sangat syarat akan makna. Potensi desa wisata yang dikembangkan di kampung ini yaitu budaya dan tradisi, serta lingkungan yang masih alami. Pengembangan desa wisata ini dilakukan oleh masyarakat lokal bersama dengan pemerintah untuk terus menumbuhkan ekonomi rakyat. Adanya candi serta museum menjadi daya tarik tambahan untuk mengajak wisatawan berkunjung. Sebagai desa wisata yang kental akan tradisi, terdapat banyak sekali peninggalan sejarah serta beberapa atraksi wisata yang biasa diadakan di Kampung Pulo. Mari kita dengarkan pemaparan dari salah satu sesepuh atau juru kunci di Kampung Pulo. Jadi setiap ritual di sini mengadakan di rumah Kampung Pulo ya, di tengah-tengah halaman rumah Kampung Pulo itu bergabung dengan masyarakat yang dari luar yang punya pusaka. Namun di sini kelihatan pusaka yang ada dari komplek rumah Kampung Pulo peninggalan dari Umar dan Malik Muhammad itu sama umum cuma setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena takut disalahgunakan sama orang-orang yang belum tahu aturan tadi. Kalau benda pusaka kan kita cuma dititipin. Nanti khawatir benda pusaka itu ada fungsi tertentu ya. Begitulah kira-kira atraksi wisata yang bisa ditampilkan. Pencucian benda pusaka berupa keris peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad. Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya. Makamnya terletak di samping Candi Cangkuang. Kampung Pulo di Desa Wisata Cangkuang setiap harinya tidak pernah sepi pengunjung. Wisatawan dari berbagai daerah kerap kali berkunjung untuk tujuan spiritual, pendidikan, ataupun sekedar rekreasi.
Untuk mengetahui pendapat wisatawan terkait Desa Wisata Cangkuang, mari kita simak video berikut. Kita kan dari Unsi, mau bertanya-tanya sedikit ke Ibu sebagai kan pengunjung ya Ibu dari sini. Sebelumnya Ibu dari Cicalengka, Bandung. Bandung. Dari Bandung. Sengaja gitu. Iya, sengaja. Tadinya pulang dari Taman Satwa Cikumbulan. Nah, sekalian mampir dulu, tapi emang bukan mampir, lebih ke arah kiri lagi. Jadi lanjutin aja gitu. Sekalian. Ya, ini mungkin Bu kalau terkait pertanyaannya kan ini tuh termasuk tempat wisata. Nah, menurut Ibu sebagai pengunjung fasilitas yang ada di sini itu kayak gimana gitu? Semua fasilitasnya gitu. Ya, secara umum. Kalau fasilitas secara keseluruhan kan saya baru udah ketiga kali ya kesini. Nggak bosen-bosen gitu kan ya kalau kesini. Dari mulai pertama sebelum nikah sampai anak yang punya anak ke-1 sekarang anak kedua, fasilitas dari tahun ke tahun itu dari asalnya fasilitas WC-nya kurang dari WC ya, WC itu kurang nyaman ya, tapi sekarang dilihat ada perkembangannya, udah nyaman, ada musolanya juga, terus untuk tempat istirahat banyak sekarang, udah udah meningkat gitu lah dari segi fasilitas, jadi nyaman kita untuk berkunjung ke sininya gitu. Jadi udah mulai berkembang ya, gitu mulai dari berkembang. Terus kalau terkait promosi nih, Ibu tahu tempat wisata ini tuh dari media sosial atau memang orang sini gitu yang tahu gitu? Kalau tahu dari tempat ini emang kan ini termasuk peninggalan sejarah juga ya. Jadi tentunya semua orang juga pasti tahu. Tapi kalau lebih segini, saya bisa searching di media sosial, internet, nah termasuk Google atau itu kan juga ada itunya ya. Situs Instagram gitu. Oh iya. Gitu. Jadi dari media sosial gitu ya. Terus ini mungkin Ibu sedikit bertanya ini. Mengingat kan Ibu udah 3 kali ya kesini. Jadi apakah dari menurut pendapat Ibu apakah ada yang kurang Ibu dari tempat wisata ini? Ada yang perlu dirubah? Kalau perlu dirubah sih, kalau ini kan peninggalan sejarah ya. Jadi kalau dirubah kalau menurut saya sih nggak usah sih, soalnya kan ini yang harus dilestarikan ya. Jadi kalau misalkan dirubah nanti merubah peninggalan sejarahnya. Nah, yang lebih diutamakan mungkin fasilitas yang spot foto gitunya ya lebih ditingkatnya. Tapi kalau ke tempat seperti Kampung Polonya, rumah-rumahnya ini harus bukan dilestarikan tapi dijaga ya, kelestariannya bukan ditingkatkan harus bagaimana ya, tetapi harus dijaga saja kelestariannya gitu aja mungkin. Satu lagi mungkin ya Bu dari saya terkait kan di sini tuh masih terikat dengan tradisi yang kayak gitu ya Bu. Apakah pernah Ibu datang ke sini ketika ada atraksi atau tradisi yang dilaksanakan gitu? Jadi datang ke sini itu waktu ada acara apa gitu? Kebetulan sih belum ya. Tapi tadi pas dengar dari Bapak itunya juru kuncinya tadi dari Abah, kalau di sini tuh ada tradisi setiap akhir bulan itu ada pengajian setiap hari Rabu akhir bulan katanya gitu. Bisa diikuti oleh semua warga umum juga, bukan hanya dari Kampung Pulo, tapi dari semua umum. Di sini katanya dipasang tenda, jadi semuanya bisa ikut untuk melaksanakan pengajian itu, pengajian rutin setiap hari Rabu, tiap akhir bulan katanya gitu. Dan mungkin atas nama siapa ya Bu? Ika Dari Cicalengka ya Bu? Cicalengka. Jadi masih terjaga gitu, jadi emang nggak bosan gitu di sini. Selain itu juga kan kesini masuknya juga kan masih terjangkau ya. Terjangkau gitu. Dari segi tiket harganya kan gitu, jadi hitung pariwisata yang murah gitu kan, murah, dekat gitu. Bisa menikmati juga budaya kita, leluhur kita gitu kan, sekalian bisa jarah kan, di sana ada pemakaman ini ya. Jadi buat mengajarkan anak-anak juga ya Bu. Iya. Di sini merupakan
salah satu warisan budaya dari Garut. Kebetulan saya asli orang Garut dan saya juga mengajar di sekolah dasar di sini. Setiap tahun pasti mengajak murid-murid saya untuk berwisata di sini, wisata budaya. Yang pertama mempelajari terkait budaya di sini, dan yang kedua sebagai istilah Sundanya memulai budaya di Garut supaya makin cinta akan budaya Garut sendiri. Budaya Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk terkait dengan fasilitas atau sarana prasarananya gimana? sarana dan Yang ada di prasarana sini gitu. Iya. Yang terjadi di sini ya. Kalau di sini enak, nyaman, meskipun di sini terutama yang bagian sini ya, yang bagian ada kampung pulau, terus ada rumput sintetis itu. Tempatnya ramah anak, dan meskipun cuaca panas, kalau di sana tetap teduh, beda dengan yang di seberang sebelum nyebrang situnya. Di sini paling nyaman lah pokoknya untuk anak-anak, orang dewasa. Kalau secara nih guru yang di sini gitu, bisa bakalan ngajak atau gimana gitu ke orang luar? Masih saran nggak Sini untuk gitu, datang lagi ke sini gitu? ngajak orang luar. Ya di sini pokoknya intinya recommended untuk pertama wisata, yang kedua untuk mempelajari budaya, dan yang ketiga untuk lebih mencintai budaya kita sendiri, khususnya di Indonesia dan khususnya juga di Garut ini. Karena Priangan Timur kayaknya yang punya candi Garut, iya, Tasik Garut. Cuma candinya ukurannya kecil lah. Iya. Terus ini saran untuk kedepannya gitu, mungkin kampung ini mau jadi lebih baik lagi. Kalau sepengetahuan saya di sini sudah baik, tinggal dipertahankan, dan walaupun peningkatan lainnya mungkin lebih ke branding juga lah, branding, terus akses jalan sih sebetulnya. Iya, Betul ya? Naik motor saya, tapi saya juga baru ngeh dulu waktu pertama kali lihat ternyata bis besar bisa masuk gitu ke sini. Karena kata saya ini jalannya kecil kan, bis 3/4 lah paling, tapi pas begitu teman saya dulu dari Depok ke sini sama rombongan guru-gurunya, ya besar juga bisnya masuk ke sini, cuman mungkin harus arah juga bisa silang. Itu sih akses jalan, dan secara overallnya baik sih. Kerapihan fasilitas umum itulah, dan Udah lengkap ya, kita udah nggak repot mau ke masjid ada, Iya. ke toilet aman. terus pelang-pelang petunjuknya juga aman. Iya. Mudah lah akses dari sini. Terima kasih banyak. Teman-teman, di perjalanan yang singkat ini, ternyata kita telah menemukan banyak hal baru. Pariwisata sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti halnya Desa Wisata Cangkuang. Setiap sudut desa ini merupakan perpaduan harmoni antara alam, sejarah, dan kehidupan sederhana yang syarat makna. Di sini, kita bukan hanya pengunjung, tapi merupakan bagian dari kehidupan yang sejalan dengan alam dan tradisi. Akhir kata dari video ini, selamat berpetualang dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.